Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang dan selamat bergabung bersama Trik UMPTKIN. Tempat di mana kamu akan menemukan trik, tips maupun info seputar UMPTKIN. Eits, sebelum masuk ke video, pastiin dulu kamu udah subscribe channel ini ya. Karena di sini kita akan membahas banyak hal seputar UMPTKIN yang pastinya sangat berguna untuk kamu yang pengen lolos UMPTKIN 2023. Oh ya, kamu udah gabung grup pejuang UMPTKIN 2023 belum? Buat yang belum gabung, bisa hubungi admin ya. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, agar mudah dalam menjawab soal, maka kita perlu membuat susunan dari setiap pernyataan yang diketahui dari soal. Nah, pernyataan yang pertama, di soal diketahui bahwa rumah Nana terletak di sebelah kanan Alfamart. Maka bisa kita buat susunannya seperti ini, Alfamart dan rumah Nana. Selanjutnya, diketahui juga bahwa rumah Nono terletak di paling ujung kiri dan mengapit rumah Nono dengan Alfamart. Nah, susunannya yaitu rumah Nono, dan Alfamart. Pernyataan yang terakhir diketahui bahwa rumah Nini berada persis di sebelah kanan rumah Nana dan di sebelah kiri rumah Nenek. Nah, dari pernyataan ini, pasti diketahui kalau rumah Nini letaknya di tengah. Lalu susunannya rumah Nana, rumah Nini, dan rumah Nenek. Dari pernyataan yang diketahui, maka kombinasi susunan letak rumah dan Alfamart bisa kita tulis sebagai berikut, yaitu rumah Nono, rumah Nunu, Alfamart, rumah Nana, rumah Nini, rumah Nenek. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa jarak yang paling jauh dari rumah Nono adalah rumah Nenek. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Dalam menjawab soal ini diperlukan fokus dan konsentrasi yang tinggi. Nah, untuk mempermudah kalian dalam menjawab soal ini, maka kalian bisa membuat tabel dari pernyataan yang diketahui dari soal. Nah, dari pernyataan tersebut bisa kita tuliskan sebagai berikut. Di sini, dari penilaian hasil masakan Nunung, Zizah, Ratna, Sari, dan Mirna, diketahui bahwa yang pertama, kelezatan dan sajian masakan Nunung mengalahkan 5 peserta lainnya meski paling lambat menyelesaikan masakannya. Nah, bisa kita cantumkan dalam tabel bahwa si Nunung ini di bagian kelezatan berada di posisi pertama, namun untuk di bagian kecepatan dia berada di posisi paling akhir. Selanjutnya diketahui bahwa dalam hal kecepatan Mirna unggul dari 5 peserta. Berarti Mirna berada di posisi pertama dalam bagian kecepatan. Namun di bagian kelezatan masakannya masih kalah dibandingkan Ratna dan Sari. Bisa kita tuliskan di bagian kelezatan bahwa untuk posisi 2 dan 3 itu bisa diisi oleh Sari dan Ratna, sedangkan Mirna berada di posisi keempat. Nah, di sini juga diketahui bahwa sajian masakannya kurang menarik dibandingkan Zizah dan Sari. Berarti di bagian sajian bisa kita buatkan susunannya Zizah, Sari, dan Mirna di posisi keempat. Selanjutnya diketahui juga bahwa Zizah kalah lezat dari Mirna. Berarti di bagian kelezatan kita cantumkan Zizah pada urutan terakhir dan Mirna pada urutan keempat, karena sebelumnya tadi sudah diketahui bahwa di urutan 2 dan 3 itu diisi oleh Sari dan Mirna. Di pernyataan selanjutnya diketahui bahwa kelezatan masakan Sari mengalahkan Ratna dan lebih lambat daripada Zizah. Berarti Sari lebih lambat daripada Zizah di bagian kecepatan. Nah, berarti bisa kita cantumkan di tabel bahwa Sari berada di posisi ketiga dan Zizah berada di posisi kedua. Dan pernyataan yang terakhir diketahui bahwa Ratna lebih cepat menyelesaikan masakannya dibanding Nunung. Jadi di bagian kecepatan, Ratna berada di posisi keempat dan yang terakhir Nunung. Nah, karena semua tabel sudah terlengkapi, di sini kita sudah tahu urutan dari
lezat, cepat, dan sajian dari nomor 1 hingga 5, kita bisa masuk ke soal. Pada soal ditanyakan yang menempati peringkat terakhir dalam kategori sajian makanan adalah, nah silahkan perhatikan tabel yang sudah kita cari tadi, maka jawabannya adalah D. Ratna. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, kita bisa berpedoman ke tabel yang sudah ada di nomor 2 tadi. Nah, dan jawabannya adalah A, karena Ziza lebih cepat menyelesaikan masakannya dibanding Ratna. Sedangkan jawaban B salah, karena Sari masakannya lebih lezat dibanding Ratna. Dan jawaban C salah, karena sajian masakan Ziza lebih menarik daripada Ratna. Dan pilihan D salah, karena masakan Nunung paling lezat. Untuk menjawab soal nomor 4, sama halnya dengan soal nomor 3, di sini kita perlu membuat tabel dari pernyataan yang diketahui. Pada pernyataan pertama, diketahui bahwa visi misi Andi lebih bagus daripada Cherry. Nah, kita misalkan bahwa si Andi ini berada di urutan pertama untuk visi misi, maka si Cherry berada di urutan kedua untuk visi misi. Namun, pengalamannya tidak lebih bagus dari Cherry. Berarti di segi pengalaman, Cherry lebih unggul dibandingkan Andi. Nah, kita misalkan di sini Cherry dan Andi di bagian pengalaman berada di urutan 4 dan 5. Pada pernyataan kedua, diketahui bahwa visi misi Cherry lebih bagus daripada Budi. Karena pada pernyataan pertama, kita misalkan bahwa si Cherry di posisi kedua, maka si Budi akan berada di posisi ketiga. Selanjutnya, diketahui bahwa pengalaman dari mereka berdua, Budi lebih baik. Maka si Budi berada di posisi ketiga untuk pengalaman, karena tadi kita misalkan bahwa Cherry dan Andi berada di posisi keempat dan posisi kelima. Di pernyataan keempat, diketahui bahwa visi misi Budi lebih bagus daripada Dendi. Nah, karena tadi kita udah ketahui bahwa si Budi berada di urutan ketiga, maka si Dendi berada di posisi keempat untuk bagian visi misi. Dan diketahui juga bahwa Dendi lebih berpengalaman daripada Budi. Nah, karena kita udah ketahui bahwa si Budi di bagian pengalaman berada di urutan ketiga, jadi si Dendi ini memiliki peluang untuk berada di urutan pertama ataupun urutan kedua. Tapi di sini kita misalkan saja bahwa si Dendi ini untuk bagian pengalaman berada di urutan pertama. Jadi otomatis di urutan kedua, bagian pengalaman akan diisi oleh Elang. Selanjutnya, di pernyataan terakhir, diketahui bahwa Dendi memiliki visi misi dan pengalaman yang lebih baik daripada Elang. Jadi, si Dendi akan berada di urutan keempat, sedangkan Elang berada di urutan kelima untuk visi misi. Nah, di pernyataan yang terakhir ini juga dijelaskan bahwa Elang memiliki pengalaman di urutan kedua. Sehingga, dari data-data tersebut, dari tabel tersebut, bisa kita simpulkan bahwa urutan penilaian berdasarkan kategori visi misi, Andi berada di urutan pertama, selanjutnya Cherry, Budi, Dendi, dan Elang di urutan terakhir. Dan di bagian pengalaman, Dendi berada di urutan pertama, selanjutnya Elang, Budi, Cherry, dan Andi di urutan terakhir. Lalu kita masuk ke soal. Di soal ditanyakan bahwa Budi menempati urutan keberapa. Maka jawabannya adalah C, yaitu Budi berada di visi misi ketiga terbaik dan ketiga berpengalaman. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5, ditanyakan bila V dikunjungi pada hari Selasa dan D dikunjungi pada hari Kamis, maka pernyataan yang benar adalah. Sama dengan soal sebelumnya, untuk menjawab soal ini kita perlu membuat tabel agar mudah dalam menganalisa soal. Di soal sudah diketahui jika V dikunjungi pada hari Selasa dan D dikunjungi pada hari Kamis, maka kita tuliskan dulu di tabel seperti berikut. Pada soal juga sudah dijelaskan aturan-aturannya. Aturan yang pertama yaitu B dikunjungi sebelum R dan U. Karena kita belum tahu di sini urutan R dan U, maka kita bisa lanjut dulu ke pernyataan kedua. C dikunjungi sebelum D dan C dikunjungi pada hari yang sama dengan V. Karena V tadi dijelaskan dikunjungi pada hari Selasa, maka otomatis C juga dikunjungi pada hari Selasa.
Di pernyataan yang ketiga, T tidak dikunjungi setelah D atau E. Karena di sini sudah diketahui bahwa D hari Kamis, maka bisa kita simpulkan T dikunjungi pada hari Rabu. Di pernyataan terakhir, diketahui bahwa A dikunjungi sebelum C, maka A dikunjungi pada hari Senin, dan U dikunjungi setelah V. Berarti U bisa dikunjungi pada hari Kamis atau Jumat. Jika kita misalkan U dikunjungi pada hari Jumat, maka otomatis R dikunjungi pada hari Kamis. Nah, karena kita sudah mengetahui posisi R dan U, maka kita bisa balik lagi ke pernyataan yang pertama, yang mana B dikunjungi sebelum R dan U. Maka bisa disimpulkan bahwa B dikunjungi pada hari Rabu. Dan E dikunjungi pada hari Jumat, karena tadi di pernyataan keempat diketahui bahwa T tidak dikunjungi setelah D dan E. Nah, karena kita sudah mendapatkan susunan urutan dari tabel di atas, maka pada soal pernyataan yang benar adalah D, yaitu C dan B dikunjungi berurutan. Wah, soalnya cukup menguras kepala ya. Gimana menurut kamu? Nanti kira-kira pas UMPTKIN udah bisa jawab soal kayak gini belum? Nah, buat kamu yang masih bingung atau kesulitan dalam menjawab soal UMPTKIN, aku merekomendasikan salah satu buku sukses UMPTKIN ini ke kalian. Buku ini telah membantu banyak calon mahasiswa lolos ke kampus impian. Kenapa buku ini sangat direkomendasikan? Karena buku ini sudah mencakup semua yang diujikan dalam UMPTKIN, baik materi, soal, pembahasan tuntas, teknik menjawab soal, prediksi soal, tryout, dan banyak bonus lainnya. Materi yang disajikan pun sangat lengkap dan runtut. Selain itu, soal yang disajikan pun dilengkapi dengan pembahasan tuntas. Apalagi, e-book ini juga dilengkapi dengan tryout, jadi bisa langsung uji tes kemampuan dan dilengkapi juga dengan prediksi soal. Jadi, kamu bisa lebih maksimal mempersiapkan diri kamu untuk menghadapi UMPTKIN. Karena bekal yang kamu punya udah sangat lengkap banget. Dan kabar baiknya, buku ini tersedia dalam bentuk e-book loh. Jadi bisa langsung dikirim melalui WA, sehingga bisa langsung dipelajari hari itu juga, malam itu juga. E-book ini terdiri dari 4 paket, yaitu e-book dasar, e-book premium, e-book mega premium, dan e-book genius. Nah, silahkan dicek dulu fasilitasnya ya, karena beda harga, beda kuantitas. Nah, untuk yang butuh e-booknya, bisa melakukan pembayaran ke salah satu metode ini ya. Lalu kirimkan bukti pembayaran ke nomor ini dengan format nama dan down transfer. Nah, setelah itu, e-book langsung dikirim hari itu juga. Untuk info lebih lanjut, testimoni lolos, testimoni orderan, bisa cek di sini ya. Ingat, di luar sana, ada ribuan sainganmu yang tengah mati-matian belajar untuk merebutkan kampus impianmu dan jurusan impianmu. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini berbeda dari soal nomor 1 hingga 5 karena soal yang sebelumnya merupakan analisa, namun di soal ini kita harus memahami materi dan aturan tentang penulisan kutipan. Dan jawaban yang benarnya adalah D. Untuk soal dari nomor 7 hingga 10 itu bisa kalian pahami sendiri ya.
Pada soal ini kita bisa menggunakan cara perbandingan untuk menjawabnya. Di sini diketahui bahwa panjang SR adalah 8 dan panjang PR adalah 10. Jika kita perhatikan lagi, kedua segitiga SPQ dan RPS ini adalah kongruen. Nah, jadi untuk mencari QS, kita bisa untuk mencari panjang QS, kita bisa terlebih dahulu menentukan panjang PS dengan rumus Pythagoras. Karena di sini sudah diketahui PR 10 dan PR 10 dan SR 8, maka jika menggunakan rumus Pythagoras akan diketahui PS 6. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan perbandingan sisi, yaitu QS dibanding PS sama dengan PS dibanding SR. QS dibanding 6 sama dengan 6 dibanding 8. Lalu bisa langsung kita pindah ruaskan dan kalikan, maka didapat hasil QS sama dengan 4,5. Maka panjang dari QS adalah 4,5 dan jawabannya adalah A. Pada soal nomor 12, kita bisa melakukan pemisalan pada soal tersebut di mana anggur sebagai X dan ketan sebagai Y. Lalu kita bisa menulis bentuk pertidaksamaannya sebagai berikut, yaitu X ditambah Y kecil sama 400 dan 4000X ditambah 1600Y kecil sama 1 juta. Lalu bisa kita sederhanakan menjadi 5X ditambah 2Y kecil sama 1250. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai X yang mana X adalah anggur dan nilai Y adalah ketan beras, maka kita bisa menggunakan eliminasi kedua fungsi tersebut, yaitu 5X ditambah 2Y kecil sama 1250 yang didapatkan dari penyederhanaan di atas, dan X tambah Y kecil sama 400. Yang pertama kita cari dulu nilai X, maka bisa kita kali 2 sehingga dapat hasilnya 5X ditambah 2Y kecil sama 1250 dan 2X ditambah 2Y kecil sama 800. Ini didapatkan dari hasil 2 di atas tadi. Lalu dikurangkan sehingga dapat hasilnya 3X kecil sama 450, sehingga X didapatkan 150. Di soal juga sudah diketahui bahwa total anggur dan beras ketan adalah 400. Nah, dari eliminasi tadi didapatkan bahwa X adalah 150, yang berarti jumlah anggur adalah 150. Maka untuk mendapatkan beras ketan bisa langsung dikurangkan 400 dikurang 150, maka jumlahnya adalah 250, dan jawaban yang benar adalah B. Untuk menjawab soal nomor 14 ini cukup simpel karena bisa langsung dikalikan saja antara rata-rata nilai ulangan dengan jumlah siswa. Maka 35 dikali 56 sama dengan 1960. Dan apabila ditambah dengan sadam, jumlah siswa menjadi 36 dan rata-ratanya 57. Maka langsung saja 36 dikali 57 sama dengan 2052. 2052 dikurang 1960 sama dengan 92. Maka nilai yang diperoleh sadam adalah C92. Tipe soal nomor 15 merupakan soal statistika dan siswa diminta untuk mencari mean atau rata-rata ulangan. Untuk soal nomor ini, kita bisa langsung buatkan tabel seperti gambar berikut, dan yang ditanyakan adalah nilai X. Dan ada 2 orang siswa yang mendapatkan nilai X tersebut. Untuk mencari nilai X tersebut, kita bisa langsung mengalihkan antara nilai dan frekuensi, yaitu 9 dikali 5, ditambah 8 dikali 8, ditambah 7 dikali 15, ditambah 6 dikali 7, ditambah 5 kali 3, dan ditambah X dikali 2. Dibagi 40. Karena di soal sudah dijelaskan bahwa rata-rata ulangan mereka adalah 7,2, maka langsung saja kita tuliskan jumlah dari keseluruhan yang dikali antara nilai dan frekuensi, yaitu 271 ditambah 2X per 40, 40 dari jumlah siswa, sama dengan 7,2. Selanjutnya dipindah ruaskan, sehingga didapatkan hasil X sama dengan 8,5. Maka nilai X adalah 8,5 dan jawabannya adalah D.
Untuk menjawab soal nomor 16, kita hanya perlu memperhatikan pola dari masing-masing kata. Dari kalimat yang diketahui, diperoleh hubungan sebagai berikut. Wakil dengan pola ini, kapten dengan polanya ini. Nah, karena sudah diketahui masing-masing polanya, kita bisa langsung menerjemahkan dari soal wakil kapten kapal yang berlayar adalah rojo dalam bahasa Noah adalah ini. Sehingga jawabannya adalah D. Pada soal nomor 17, coba kalian perhatikan kode yang diketahui. Sing sangsung artinya tukang dagang sayur. Angsung artinya tukang daging. Ningsung artinya tukang sayuran. Nah, dari ketiga pernyataan tersebut memuat arti kata tukang di awal pernyataan dan memuat kata sung sebagai kodenya di akhir. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa sung artinya tukang. Nah, jadi di sini penyusunan kodenya terbalik. Dengan penyusunan kode yang terbalik, jadi kita bisa simpulkan beberapa hal berikut. Sang berarti dagang, ang berarti daging, sing berarti sayur, dan ning berarti sayuran. Lalu perhatikan bahwa kata sayur dikodekan dengan sing, sedangkan sayuran dikodekan dengan ning. Sehingga untuk imbuhan an, huruf S pada kode diganti dengan huruf N. Dengan demikian, karena sang artinya dagang, maka dagangan an dapat dikodekan dengan nang. Kemudian ingat bahwa penulisan kode dibalik, sehingga kode yang mengartikan sayur dagangan adalah nang sing, dan jawabannya adalah D. Selanjutnya adalah soal nomor 18, yaitu soal deret. Deret angka di atas merupakan pola gabungan antara penjumlahan dan pengurangan angka tertentu. Nah, di sini antara 13 dengan 18 itu ditambah 5, dan 18 tambah 16 itu dikurang 2. Selanjutnya, pola-pola tersebut kita pakai ke angka selanjutnya. Maka bisa didapatkan angka di antara 24 dan 27 adalah 22. 22 didapatkan dari hasil pengurangan antara 24 dikurang 2. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke tipe soal literasi keislaman. Nah, di sini kalian bisa pahami sendiri ya, untuk jawabannya sudah tersedia. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita hari ini ya. Nah, di next video mau bahas apa nih? Mau lanjut bahas soal dan pembahasan, materi, kisi-kisi? Nah, komen di bawah ya. Dan buat kamu yang pengen soal dan pembahasan lengkap versi Word-nya, bisa chat ke nomor ini ya. Semangat belajar!